Hari ini Bekasi melakukan uji coba sekolah tatap muka di beberapa sekolah dasar. Tidak seluruh siswa hadir, melainkan hanya murid kelas 6 saja. Itu pun hanya boleh untuk siswa yang membawa surat izin dari orang tua. Lalu seperti apa belajar kembali di sekolah dengan adaptasi normal baru? Berikut liputannya. Tidak membuka gawai lagi, Senin pagi sebagian siswa kelas 6 Sekolah Dasar 6 Pekayon Jaya kembali masuk sekolah. Menerapkan protokol kesehatan sebelum masuk ke ruang kelas, para murid lebih dahulu dicek suhu tubuh, mencuci tangan, dan tentunya mengenakan masker maupun perisai wajah. Di ruang kelas, meja dan kursi belajar pun disusun berjarak dengan jumlah maksimal 15 siswa di setiap kelasnya. Meski durasi belajar hanya 3 jam saja, yakni mulai pukul 8 pagi hingga 11 siang, siswa mengaku senang. Belajar tatap muka di sekolah membuat para pelajar ini kembali bertemu dengan guru dan teman-teman. Senang. Kenapa senang? Bertemu teman-teman lagi. Nah, ini deg-degan nggak sih? Kan ini orang-orang pada bilang banyak virus corona gitu. Kamu sendiri gimana? Tidak deg-degan. Ya, Naila, hari ini belajar apa aja tadi? Agama, terus dikasih penjelasan tentang COVID. Gimana perasaannya? Senang, Dibawain apa aja nih sama mama tadi? dibawa bekal, terus alat tulis, hand sanitizer, tisu basah. Adaptasi baru juga berlaku saat jam istirahat. Para siswa dilarang keluar kelas, berbicara dengan teman, dan hanya diperbolehkan memakan makanan yang dibawa dari rumah. Ya, pemirsa, ini merupakan hari pertama simulasi atau percobaan sekolah tatap muka yang dilaksanakan di SD 6 Pekayon Jaya, Bekasi. Dan saat ini di belakang saya, anak-anak ini sedang melakukan break time atau istirahat di antara mata pelajaran yang diikuti hari ini. Untuk jam istirahat ini sendiri, mereka juga tidak boleh keluar kelas atau hanya diperkenankan makan bekal yang telah mereka bawa dari rumah dan makan di kelas. Juga mereka tidak diizinkan untuk berbicara atau ngobrol dengan teman sebayanya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan atau mengurangi paparan virus corona. Pemerintah Kota Bekasi menggelar simulasi kegiatan belajar mengajar tatap muka karena meyakini Bekasi sudah masuk dalam zona hijau. Sementara kegiatan percontohan pembelajaran tatap muka berlangsung hingga 28 Agustus sebelum diberlakukan di semua sekolah. Pemkot Surabaya mulai melakukan persiapan sekolah tatap muka untuk SMP. Senin pagi, sekitar 1.000 orang guru dari 21 sekolah negeri maupun swasta menjalani rapid test dan tes swab di Gelora Pancasila yang disiapkan oleh Pemkot Surabaya. Sekolah tatap muka di Surabaya rencananya hanya akan dilakukan bagi sekolah menengah pertama saja. Meski belum mengetahui pasti kapan kembali bersekolah, para guru mengaku antusias. Ini jadwalnya rapid dari dinas untuk di SMP 2 Surabaya. Rencananya kapan ini Bu untuk sekolah tatap muka? Oh, untuk sekolah tatap muka masih belum tahu. Ya, nanti mungkin ada informasi lebih lanjut. Sementara untuk cek rapidnya dulu. Tadi udah rapidnya? Sudah. Tapi hasilnya belum? Hasilnya sudah keluar. Alhamdulillah non reaktif. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengklaim wilayahnya termasuk dalam zona hijau. Risma beralasan rendahnya angka penularan dan jumlah pasien sembuh yang semakin banyak menjadi pertimbangan. Padahal berdasarkan gambar peta penyebaran resiko yang dirilis pemerintah pusat, Surabaya masih dalam status merah, alias wilayah dengan resiko tinggi penularan COVID-19. Menjadi catatan khusus karena Surabaya adalah penyumbang tertinggi pasien COVID-19 di Provinsi Jawa Timur dengan 8.756 orang positif dan 5.381 sembuh. Kalaupun berada di zona hijau, hanya murid yang membawa surat pernyataan mendapat izin orang tualah yang boleh masuk ke ruang kelas, tidak naik angkutan umum, dan serangkaian protokol kesehatan yang ketat lainnya. Tim Liputan Trans 7.